Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga dari mata kuliah interaksi manusia komputer. Pembahasannya tentang piranti interaktif. Apa itu piranti interaktif? Di sini kita bisa lihat dulu pengertiannya. Nah, kita tahu bahwa di dalam komputer data diolah dan disimpan dalam bentuk digital atau bilangan biner, ya. Dari digital ini hanya kenal dua nilai, 1 dan 0, atau benar dan salah, atau on dan off. Lalu bilangan yang terdiri dari 8 bit. Nah, dalam konteks IMK, suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi. Di antaranya ada piranti input untuk komputer, ada piranti output untuk user. Yang pertama kita akan membahas tentang piranti input. Piranti input adalah untuk memasukkan data. Kode dari input device diterjemahkan menjadi kode yang bisa dikenali oleh komputer. Kemudian data yang sudah berbentuk bit dikirim ke dalam storage atau memori. Nah, piranti input yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor psikologi pengguna, yaitu untuk usia pengguna tidak dibatasi, familiar, dan juga pengalaman dari pengguna. Yang pertama yang termasuk dengan piranti input adalah piranti input tekstual, yaitu piranti input keyboard. Kita tahu keyboard yang sering kita gunakan itu memiliki 4 fungsi bagian fungsi dari tombol-tombolnya. Yang pertama adalah yang paling atas, biasanya disebut dengan function key. Kemudian ada alphanumerik atau typing key. Kemudian di sini ada control key dan juga ada numeric keypad. Ini adalah fungsi tombol pada keyboard. Kemudian keyboard sendiri merupakan papan ketik yang terdiri dari tombol-tombol, digunakan untuk memasukkan perintah atau data yang akan diolah oleh komputer dengan cara ditekan. Beberapa macam keyboard yang akan kita bahas ada 6. Ya, yang pertama adalah keyboard QWERTY. Ini kita familiar pastinya karena sering kita gunakan. Nah, susunan hurufnya tombol kiri atas seperti ini, QWERTY, ya. Rancangan ini dimulai dari tahun 1874. Susunan tombol dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik. Misalnya huruf S, T, dan H itu termasuk yang sering digunakan, maka diletakkannya berjauhan, meskipun sering digunakan bersama dalam kalimat bahasa Inggris, contohnya Christopher Latham Souls. Jadi diletakkan agak berjauhan agar tidak agar mengurangi loncatan penekanan tombol. Kemudian jadi tombol yang kedua adalah Dvorak layout. Ini tahun 1936, untuk dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari, mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Kemudian penerimaannya lambat karena pemakai tidak bersedia berusaha pindah dari QWERTY. Jadi sudah terbiasa dengan QWERTY, yang kemudian untuk penggunaan Dvorak ini agak ditinggalkan oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga adalah keyboard alfabetik, urutannya seperti abjad, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Susunan hurufnya berurutan, ya. Tetapi dari hasil pengujian, penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan, justru lebih lambat. Kemudian ada Clokenberg. Ini adalah operator yang sering melakukan pengetikan sering mengeluh karena adanya beban otot yang berlebihan jika QWERTY ataupun Dvorak tadi. Kemudian diciptakanlah Clokenberg ini. Di sini tata letaknya bisa mengurangi beban otot yang berlebihan. Salah satunya adalah dengan menggunakan Clokenberg. Kemudian ada sistem Palantype. Palantype ini biasanya merekam suara juga lebih dari 180 kata per menit. Ini paling sering digunakan untuk mencatat persidangan di suatu gedung pengadilan dan jarang digunakan untuk lingkungan perkantoran. Kemudian yang terakhir, ini adalah keyboard system Stenotype. Steno adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang, biasanya wartawan ya yang menggunakan ini. Singkatannya seperti apa, beda dengan singkatan yang sering kita gunakan. Nah, ini adalah piranti input tekstual. Yang berikutnya, yang kedua, kita mengenal piranti penunjuk atau pengambil. Penunjuk, penuding, dan pengambil
Ada 6 jenis juga, ada mouse, joystick, trackball, pointing stick, digitizing tablet, dan juga light pen. Mouse seperti yang kita ketahui ini adalah yang paling sering dipakai oleh orang, menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar, mengaktifkan menu, dan juga untuk menggambar. Ya, mouse tersedia dalam bentuk mekanis dan optik. Kalau untuk mekanis, bola yang terdapat di mouse akan mengerahkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan, sedangkan mouse optik terdiri dari 2 LED dan 2 lensa untuk mendeteksi gerakan. Salah satu LED-nya akan mengeluarkan cahaya berwarna merah dan LED yang lain mengeluarkan cahaya inframerah. Nah, ini mouse. Kemudian piranti yang penunjuk dan penuding dan pengambil yang berikutnya adalah joystick. Ini biasanya lebih banyak digunakan untuk aplikasi game, ya. Gerakan kursornya dikendalikan oleh tuas seperti ini, tidak memerlukan tempat yang luas. Ya, ini adalah karakteristik dari sebuah joystick, elemen-elemennya seperti ini. Kemudian yang ketiga masih di dalam piranti penunjuk, yaitu trackball. Kalau laptop ini biasanya hampir sama dengan mouse, ya. Perbedaan utamanya terletak pada konfigurasinya. Kalau pada trackball, badan dari trackball tersebut tetap diam, tapi tangan operatorlah yang mengenakan bola untuk menunjukkan perpindahan kursor. Ya, beda dengan mouse. Kalau mouse kan kita gerakan, sedangkan kalau ini cukup bola trackball ini yang kita gerakan untuk menggerakkan kursor. Kemudian ada pointing stick, ini biasanya terdapat di keyboard lama, laptop lama, ya. Dia tidak menggunakan touchpad, tidak menggunakan mouse, tapi menggunakan pointing stick. Nah, seperti ini tinggal digerakkan untuk menggeser kursornya. Dan kemudian ada digitizing tablet atau graphic tablet. Ini mengambil data dalam bentuk koordinat XY yang menentukan gerakan pena pada media digitasi. Biasanya untuk menggambar, ya, atau untuk mendesain itu biasa menggunakan yang kelima ini. Kemudian ada light pen. Ini untuk menunjuk ujung alat monitor komputer yang peka kepada cahaya. Apabila pena ditempelkan dan digerakkan pada layar komputer, maka satu isyarat elektronik akan dihantarkan dan akan dimengerti oleh program tersebut. Ya. Prinsip kerjanya memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Ya, ini adalah piranti yang input yang kedua, yaitu penunjuk atau penuding dan pengambil. Ada 6 jenis. Kemudian yang berikutnya ada piranti input sensitif sentuhan. Ada 2 macam, di sini ada touchscreen dan juga multi touchscreen. Sensitif sentuhan adalah piranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi ada tidaknya sentuhan tangan ataupun stylus, alat sentuh like pen tadi, langsung ke layar komputer. Yang pertama ada touchscreen, perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar dengan menggunakan jari sehingga user dapat langsung menunjuk ke objek yang diinginkan. Nah, ini sering kali kita pakai touchscreen, ya. Tidak perlu training, biasanya udah bisa. Sering menjadi device tercepat untuk kebanyakan tasks yang ada. Selain itu tidak membutuhkan alat bantu selain monitor atau layar. Sedangkan touchscreen ini terdiri dari 3 macam: resistive screen, capacitive screen, surface acoustic wave. Nah, ini resistive screen-nya seperti ini. Nanti penjelasan lebih detailnya bisa kalian baca di slide tambahannya. Tapi untuk lebih singkatnya, resistive screen adalah layar yang cara kerjanya harus ditekan, bisa menggunakan jari atau benda apapun yang ditekankan ke layar. Ini resistive screen. Kemudian yang berikutnya, jenis dari touchscreen adalah capacitive screen, ya. Sederhananya adalah layar yang beroperasi harus dengan sentuhan jari, tidak dapat menggunakan benda lain, baik itu kuku, stylus, dan sebagainya. Karena layarnya bekerja dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada di tubuh kita. Contohnya handphone kita, ya. Handphone kita biasanya tidak bisa kalau kita sentuh pakai sarung tangan. Kemudian yang berikutnya adalah surface acoustic wave system. Ini menggunakan bahan pelapis metalik. Kelemahan kinerja dari touchscreen ini bisa diganggu oleh elemen-elemen seperti debu, air, dan juga benda-benda padat lainnya. Oke, ini adalah piranti input sensitif untuk touchscreen. Berikutnya kita akan bahas untuk multi touchscreen.